صل على
الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي
ولا أدري وسوء الذين أتوا فسوى تمدري
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, terasa lebih ceria Bapak Ibu sekalian ya. Setelah sekian lama kita tidak mendengar alunan bacaan maulid, alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama melantunkan dan mendengarkannya. Mudah-mudahan ini wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata sebagian ahli kesehatan, katanya bahwasanya salah satu hal yang bisa meningkatkan imun kita yaitu dengan rasa gembira. Rasa cinta artinya juga rasa gembira. Mudah-mudahan ini menjadi tambah daya kekebalan tubuh kita sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, pagi ini adalah sesuatu yang sangat bahagia untuk kita karena setelah sudah beberapa waktu pagi ini kita berkumpul. Namun di tengah kegembiraan ini mumpung saya masih ingat Pak Mel ya, kita sampaikan saat ini. Di saat kegembiraan kita pagi hari ini, jujur dari kami segenap pengurus dan juga pengurus dan jamaah FKSN ada hal yang terasa kurang karena yang biasanya personel kita lengkap dari presiden, dari jajaran pengurus dan juga dari laskar. Pagi hari ini kita tidak disertai oleh Panglima Laskar yang mana beberapa waktu lalu beliau telah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana beliau sangat besar perjuangannya, sangat besar andilnya terhadap kemajuan dan kiprah di FKSN. Jujur pada pagi hari ini segenap pengurus dan jamaah sesungguhnya merasa sangat kehilangan dengan tidak kehadirannya beliau. Untuk itu dalam pagi hari ini kami memohon keikhlasan kepada jamaah yang hadir ataupun jamaah yang saat ini mendengarkan informasi ini. Kami mohon keikhlasannya bersama-sama untuk membacakan suratul Fatihah untuk Komandan Laskar FKSN yaitu almarhum Bapak Kurnianto. Mudah-mudahan beliau senantiasa diampuni segala dosanya, diterima seluruh amal solehnya, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kelak dimasukkan jannah firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lillahi wal sama'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal mu'minina amin. Tidak terasa Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, beliau insya Allah sekitar tanggal 10 Juli ini ternyata sudah genap 100 harinya. Perasaan baru kemarin tapi ternyata sudah 100 harinya. Jadi kepada jamaah sekalian saya harapkan untuk senantiasa di saat ada waktu untuk senantiasa mendoakan beliau. Bapak hadirin jamaah yang saya hormati, sebelum acara Raidatul Hasanah pada pagi hari ini, terlebih dahulu akan kami sampaikan yaitu voucher dari Bitamat untuk itu pada Bapak Beni dan juga Bapak Purnomo. Ini kami mohon untuk bisa memimpin penyerahan
Ya silakan untuk pagi ini yang akan diberikan voucher untuk marbot masjid atau musola, yaitu untuk Masjid Al-Ikhlas B Cluster, kemudian musola Al-Munawar Babakan yang di pesantren Al-Munawar, kemudian musola Baitul Atiq Blok H. Pada 3 perwakilan dari DKM masing-masing masjid atau musola kami harapkan untuk maju ke depan. Nanti akan diberikan penyerahan voucher khitamat untuk marbot masjid atau musola tersebut. Silakan Pak, dari B Cluster, dari Al-Munawar Babakan, kemudian dari Baitul Atiq Blok H. Ada perwakilan ya, B Cluster, Al-Munawar, Ustaz Adop ya, yang musolanya Ustaz Adop ya, B Cluster Pak Beni. Terima kasih kepada Bapak Menteri Sosial FKSMB Bapak Beni yang telah menyampaikan voucher khitamat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para marbot ataupun pengurus DKM di wilayah masing-masing. Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, meninjau acara yang selanjutnya yaitu Maidotul Hasanah Sukudi pada pagi hari ini, yang dalam kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Sofyan Sauri untuk menyampaikannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawad, al-mu'in 'ala tafaqquhi man ikharahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود، صلاة وسلاما نفوز بهما إلى يوم الميعاد. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله قال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Puja yang nyata yang bersemayam di dalam dada, umpama bunga kenang wangi keduanya, moga dia disampaikan kepada Dat yang Maha Kuasa, asmanya Allah Azza wa Jalla. Puji yang pasti yang kumancing di hati sanubari, umpami kembang melati wangi kuanti-wanti, semoga disampaikan ke Dat yang Maha Suci, asmanya Allah Rabbul Ijadi. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada hamba Gusti kekasih ilahi Rasul sejati panglima gagah berani, Rasul pilihan Nabi akhir zaman, Rasul Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, atba' tabi'innya, umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya di akhirat mendapatkan syafaat pertolongannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul izza wal karama wal fudala, para masyayikh, tuan-tuan guru kita yang sama-sama kita muliakan, para Syekh Kiai Syekh Wansah Al-Andalus, Ya Abdul Wahid, Ya Abdul Wahid, Ustaz Basir, Ustaz Abdul Muttalib, Ustaz Umayyad Nugraha, dan para masyayikh yang lainnya, para tuan-tuan guru yang lainnya, para ustaz-ustaz yang lainnya, wabil khusus sahibul bait, segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, juga merangkap sebagai Presiden FKSM. Tidak lupa pula kepada sahibul wilayah, Bapak RT, Bapak RW setempat, semuanya yang hadir, yang saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah memuliakan. Begitu indah pagi hari ini, walaupun tadi disampaikan oleh pembawa acara ada sesuatu yang kurang, tidak terasa. Kita boleh ditinggalkan oleh teman kita, saudara kita, komandan laskar kita. Pak Kurnianto, di mata saya beliau adalah seorang teman sejati. Beliau adalah seorang pengawal sejati. Beliau adalah seorang partner sejati yang kapanpun, dimanapun selalu ada ketika saya butuhkan. Sudah berulang kali saya sampaikan kata Amul. Makanya fa insyaallah seiring dengan tadi apa yang disampaikan oleh pembawa acara mewakili segenap rekan para pengurus, fa insyaallah saya dari dulu ingin mengadakan sebuah acara yang khusus dipersembahkan untuk beliau. Makanya fa insyaallah kalau mungkin acara keluarga di sini malam Ahad saya sampaikan sekaligus mengundang kepada jamaah. Fa insyaallah di malam Sabtunya saya beserta rekan-rekan jamaah zikir wal manaqib di tempat saya, di saung saya, di majlis saya. Itu kita akan mengadakan acara malam persembahan untuk sang komandan. Fa insyaallah nanti izin Allah saya mau menyembelih sapi. InsyaAllah sapinya sudah ada, walaupun buat bayarnya belum ada, itu urusan Pak Imam. Mana Pak Imam? Ya, InsyaAllah saya juga mengundang kepada semuanya jamaah, ya, nanti di malam Sabtu, ya, di malam Sabtu untuk hadir ke saung. Di samping memang rutinitas zikir wal manaqib wal manaqib, juga sekaligus sebagai malam persembahan buat sang komandan. Ya, betapa kita merasa kehilangan. Jujur saya pribadi sangat kehilangan. Saya sangat kehilangan. Dan kita semuanya belum bisa berbuat sesuatu untuk beliau. Bahkan hatta nyolatin beliau, hatta nguburin, menyaksikan penguburan beliau kita tidak menyaksikan. Ini sesuatu yang sangat-sangat merupakan sebuah pukulan bagi kita. Oleh karena itu mengobati sebuah kerinduan, yang merawati sebuah kerinduan sebagai jasa daripada bagaimana perkorbanan beliau
bagaimana jasa beliau untuk kita semuanya. Mari nanti di luar acara keluarga kita semuanya, saya gagas untuk bisa hadir di Majlis Saung untuk kita mengadakan acara malam persembahan buat sang komandan kita. Nanti tolong pamfletnya dan segala sesuatunya Kang Ustaz Umay disiapin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, insyaallah nanti konsumsinya sengaja saya mau nyembelih sapi, enggak usah nunggu Idul Adha. Ya, insyaallah. Cuma tanggung jawabnya tanggung jawab Pak Imam. Mana Pak Imam? Ada, oh, siap. Siap. Hadirin jamaah rahimakumullah. Akhir dari perjalanan kehidupan manusia adalah fa inna marji'a muslimin li jananihi wa inna marji'a kafirin li jahannami. Akhir dari perjalanan kehidupan manusia duniawiyah dan ukhrawiyah hanya dua. Orang muslim ke surga, orang kafir ke neraka. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengenal itu yang namanya ben, seperti apa yang dipahami oleh Mu'tazilah. Ada tempat antara surga dan neraka. Kalau orang takwa, istiqamah, ibadahnya jauh dari maksiat, surga. Orang tukang maksiat, tukang dosa, neraka. Tapi orang yang segala beki, ibadah beki, maksiat beki, kata Mu'tazilah itu tempatnya ben, antara surga dan antara neraka. Kalau amal kebaikannya datang, berhembuslah angin dari surga, tersenyumlah dia. Kalau amal keburukannya datang, maka berhembuslah api dari neraka, maka menangislah dia. Itu kata Mu'tazilah, bukan kata kita. Kata kita jelas sudah final. Fa inna marji'a muslimin li jananihi, fa inna marji'a kafirin li jahannami. Tidak layaknya, tidak bedanya seperti surga, bahwa neraka itu berpanta-panta. Neraka itu berkomplek-komplek, berklaster-klaster. Ada yang disebut neraka jahanam, ada neraka dohdoh, ada neraka sakor. Salah satu penduduk neraka sakor ketika ditanya oleh Allah, ketika ditanya masalakakum bisakor, kenapa engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sakor? Apa jawabnya? Lam naku minal musallin. Kami semuanya ketika hidup di dunia tidak mengerjakan salat. Naudzubillah. Fa insyaallah kita tidak akan termasuk dalam neraka sakor karena kita istiqamah ibadahnya, rajin berjamaahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Apakah bukan berarti ketika kita sudah istiqamah salatnya, istiqamah berjamaahnya, bebas dari ancaman neraka? Belum tentu. Kenapa? Masih ada neraka yang disebut dengan neraka sa'ir. Ketika dikonfirmasi kepada jamaah lagi ya, kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, kenapa engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir? Jawabnya apa? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kami dulu nasma'u, kuping kamu suka dipakai, kuping kami suka dipakai untuk mendengar fatwa, nasihat, kebenaran, ajaran, hingga daripada mendengar fatwa, nasihat, ajaran, pengajian tersebut menjadi sebuah bahan referensi kami untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan ibadah di dalam urusan ubudiyah, ya, juga dijadikan referensi untuk berpikir, merenung akan kebesaran agungan ciptaan Allah. Nakilu, jadikan referensi kami untuk berpikir, untuk merenung. Maka ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir. Makanya subhanallah, kalau saya nggak ada cerita lockdownnya, bulan Ramadan yang lagi musim rame-ramenya Covid, di majlis di Saung itu seminggu 3 kali pertemuan taklimnya. Ustadz pada di lockdown semua, nggak ada acara semua, kebingungan. Saya mah nggak bingung, bikin acara sendiri. Ya ada majlis, bikin majlis sendiri. Gara-gara apa? Lockdown. Makanya hikmah dari lockdown, saya punya majlis sendiri. Gara-gara majlis pada libur, saya bikin majlis sendiri. 3 hari, seminggu 3 hari. Kenapa bahaya? Bahaya yang besar ketika orang tidak kumpul di majlis.
Bahaya yang besar ketika orang tidak kumpul di majlis, di tempat taklim. Kenapa? Saya sering berpikir tentang saya sering tafakur dan tadabbur merenung. Saya tanya sama teman-teman, "Oi, itu kenapa ada gardu? Apa manfaatnya tuh gardu? Gardu listrik." Ternyata manfaatnya gardu itu adalah untuk menstabilkan aliran. Jadi aliran listrik dari gardu pusat sebelum masuk ke rumah-rumah itu terlebih dahulu masuk dulu ke gardu. Untuk apa? Disestabilkan. Karena kalau itu listrik masuk langsung ke rumah tanpa melalui gardu, distabilkan alirannya di gardu, maka akan banyak konsleting di rumah-rumah. Kalau banyak konsleting maka bahkan banyak kebakaran. Oh, begitu. Nah, begitu pula dengan kehidupan manusia. Manusia kita semuanya yang energinya kadang-kadang tidak stabil antara energi panas dan energi dingin. Ya. Maka harus sering disestabilkan. Di mana disestabilkannya? Di majlis taklim, di majlis zikir, di majlis sholawat. Makanya insyaallah orang-orang yang sedang hadir di majlis zikir, di majlis taklim, di majlis sholawat, kepribadiannya, kejiwaannya stabil. Silahkan Anda pelajari, silahkan Anda teliti. Banyak kasus orang bunuh diri, banyak orang kasus gantung diri, banyak orang stres, banyak orang gila. Itu karena tadi rata-rata mereka itu orang yang orang yang kurang gaul, rata-rata orang yang tertutup, ya, orang yang tidak baur dengan yang lain, hingga energinya tidak stabil. Makanya fa insyaallah, ya, kita dicontohkan di sini, dan fa insyaallah juga kita komitmen dengan protokol kesehatan. Kita maksimal menjaga kesehatan, tapi tetap aktivitas taklim harus tetap jalan. Karena lebih berbahaya daripada COVID itu sendiri kita kalau jauh dari majlis taklim. Kejiwaan mental seseorang akan sangat mudah terpuruk, akan sangat mudah rapuh. Makanya jiwa-jiwa kita itu gembira, bahagia. Makanya bahagia itu menjadi sebuah energi yang menjadi imun, ya. Kata Al-Mukarram Ar-Ustaz. Karena dengan ngaji tersebut, ya, dengan mendengar tersebut akan menjadi sebuah referensi bagi kita. Kalau urusan fikihnya, urusan ubudiyahnya bisa menyempurnakan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita. Urusan akidahnya bisa dijadikan sebuah referensi tentang bagaimana kita bisa tafakur, tadabbur, berpikir untuk merenungi kebesaran Allah. Kenapa? Karena uluhiyah Allah itu selalu akliyah. Ya, uluhiyah Allah itu selalu akliyah, selalu dihubungkan dengan daya berpikir akal manusia. Contoh, kenapa sebagian ulama usuluddin mengatakan bahwa maknawiyah itu harus dimasukkan ke dalam sifat? Walaupun sebenarnya banyak menentang, nggak usahlah ada maknawiyah, cukup dengan ma'ani, olok-olok aja. Artinya itu olok-olok aja. Orang Sunda ngerti, orang Jawa ora. Ya, olok-olok aja ngapain atau harus ada maknawiyah, cukup dengan ma'ani. Ya. Ilmu pinter, konu aliman yang pinter. Ya. Kalam berbicara, konu mutakaliman yang berbicara. Sama mendengar, konu sami'an yang mendengar. Atau ngapain itu juga? Syai'un mutakaliman, ketika orang pinter maka disebut yang pinter, nggak usah. Udah ada ilmu mah nggak usah ada konu aliman, nggak usah. Cuma dikarenakan kata ulama-ulama sebagian tauhid bahwa uluhiyah Allah itu selalu akliyah, selalu dihubungkan dengan cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia dipengaruhi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Oh, nggak bisa demikian, nggak bisa dikatakan olok-olok kejo.
Kenapa? Banyak orang pinter tapi sedang tidak pinter. Profesor, ahli matematika, dia pinter. Kalau sedang tidur, sedang tidak pinter. Tanya, Prof, lagi tidur profesor matematika, 2 tambah 2 berapa? Pasti tidak bisa jawab. Ini pinter tapi sedang tidak pinter. Dikarenakan yang berpikir manusia takut sifat kesempurnaan Allah, ya, takut dikatakan diasumsikan Allah itu pinter tapi sedang tidak pinter, maka maknawiyah dimasukkan. Ya. Makanya akal inilah yang harus kita maksimal. Berpikir dan berpikir. Makanya Allah banyak di dalam Al-Quran selalu mengatakan fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ayo berpikir, ayo merenung. Ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Coba salah satu nih. Firman Allah dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wallahu alam bimuradi. Idza arada, ketika Allah menginginkan, ketika Allah menghendaki, syai'an, ingin menciptakan sesuatu, maka fayaqulu kun fayakun, ayyakula lahu kun fayakun, maka Allah ngomong dengan kalimat kun, adalah kamu, fayakun, maka ada. Ini seakan-akan ini sudah barang jadi, ya, hingga semua kita nggak pernah memikirkan, merenungkan, benar nggak sebenarnya seperti ini. Ketika Allah mau menciptakan sesuatu, Allah ngomong kun. Sedangkan penciptaan Allah di dalam sehari bukan puluhan, bukan ratusan, bahkan ribuan, bahkan bisa jutaan. Berarti kerja Allah tiap hari cuma kunti. Berenung. Bener gak? Hei, bener gak? Ya kalau kita mengacu kepada ayat itu, ya, bahwa ketika Allah mau menciptakan sesuatu, maka Allah ngomong kun, ya, kun, adalah kamu, fayakun, maka ada. Sedangkan penciptaan Allah itu di dalam sehari bukan 1, 2, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan, bahkan bisa jutaan. Apakah berarti kerjaan Allah tiap hari itu cuma kun? Begitu? Begitu enggak? Enggak. Oh, berarti ini barang mentah kan? Kita dikaji, kita dalami. Kun. Kembali, ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, seperti Allah ingin menciptakan gunung. Kata Allah, kun, adalah kamu gunung. Sedangkan kun itu bentuk kalimat khitab, ya, bentuk kalimat perintah. Saya nanya, ketika Allah mau menciptakan gunung, kata Allah kun, adalah kamu gunung. Saya nanya jamaah, itu gunungnya udah ada apa belum? Gunungnya udah ada belum? Jawab. Nggak disetrap ini salahnya. Ya. Gunungnya ada nggak? Belum ada. Ini kalimat kuntu, kalimat khitab, kalimat perintah. Seperti saya, mohon maaf, Mas Solik berdiri. Pertanyaannya, Mas Soliknya ada nggak? Mas Soliknya ada nggak? Ada, bentuk kalimat khitab. Sekarang ketika Allah ngomong sama gunung, kun, adalah kamu gunung, gunungnya ada nggak? Kan bentuk kalimat khitab, perintah. Berarti kalau gunungnya nggak ada, siapa yang mau dengar? Bener nggak? Saya kan hitab tuh ya, hitab. Saya kan Mas Solik berdiri. Ya, Mas Solik berdiri. Tanya saya, Mas Soliknya ada nggak? Ada. Mas Soliknya ada nggak? Ada. Berikan lagi. Ketika Allah ngomong kepada gunung-gunung, kun, adalah kamu. Saya nanya lagi, gunungnya ada nggak? Ada. Atau kalau sudah ada, ngapain Allah harus ngomong? Gunungnya sudah ada. Nah lo, ya, ya, berarti itu bukan sebenarnya. Itu bukan sebenarnya, itu hanya sebuah kinayah saja.
Kita kinayah saja betapa bagi Allah bahwa kinayah saja bahwa bagi Allah itu akan kuasa Allah, akan bisa Allah yang begitu mudah menciptakan sesuatu apapun. Ya. Bagaimana menggambarkan betapa mudahnya bagi Allah untuk menciptakan sesuatu supaya masuk akal logika manusia, maka dikatakanlah Allah tuh kalau menciptakan sesuatu cukup ngomong kun gitu. Jadi bukan kalimat soreh, bukan kalimat sebenarnya, tapi kalimat kinayah. Betapa gampangnya bagi Allah, betapa mudahnya bagi Allah untuk menciptakan sesuatu, seperti Allah gampangnya mengomong, mengucapin kun. Jadi bukan kalimat soreh, kalimat kinayah. Supaya apa? Supaya masuk di logika manusia. Ya, supaya masuk di logika manusia. Ya. Kan selama ini kita nganggap udah barang baku, udah barang jadi. Makanya kalau ada ustadz yang keren, ada ustadz yang ngomong kun fayakun, itu laku. Gitu. Gaya kan ini. Gaya. Itu bukan sebenarnya, itu kinayah. Hal-hal seperti inilah yang harus kita kaji, kita dalami. Ya, ketika orang tadi, dari mana kita referensi kita mau bisa berpikir, bisa merenung, ya akan betapa kebesaran Allah, ya betapa kesempurnaan Allah. Jadi nasma'u, dari mendengar. Di mana mendengar? Ya mendengar ngaji itu ya di pengajian. Ya, di majlis taklim, ya di majlis zikir. Maka ma kunna fi ashabis sa'ir, nih orang yang tidak mau mendengar, orang yang tidak dengan mendengar merenungi akan kebesaran Allah, ini orang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir. Maka saya katakan, rajin sholat aja belum tentu selamat dari ancaman neraka. Rajin zakat aja belum tentu bebas dari ancaman neraka. Ya, rajin puasa saja belum tentu bebas dari ancaman neraka. Haji tiap tahun saja belum tentu bebas dari ancaman neraka. Kenapa? Selagi orang tidak mau haji. Karena dengan ngaji inilah ibadah yang lain bisa sempurna. Dengan ngaji inilah maka kita akan terus bisa merenung kebesaran Allah, fa insyaallah wusul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau mendengar. Orang yang mau mendengar, dengan mendengar itu kita bisa jadikan referensi untuk menyempurnakan ibadah, untuk berpikir tentang kesempurnaan Allah dan fa insyaallah wusul terhadap Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat wal afiat, bisa istiqomah di majlis subuh keliling ini. Sekali lagi saya ingatkan Pak Mul, tolong ingatkan nanti saya undang pada semuanya jamaah malam Sabtu besok. Ya, selain rutinitas zikir wal manaqib bisa kita spesialkan malam malam persembahan buat sang komandan. Ya, insyaallah konsumsi insyaallah siap. Itu tanggung jawab Pak Imam. Nah, tanggung jawab Pak Imam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.